Baik, di antara tangisan yang juga tangisan ibadah adalah tangisan karena rahmat. Tangisan karena rahmat. Seperti tangisan Nabi SAW ketika putranya Ibrahim meninggal dunia, ya. Ketika putranya Ibrahim meninggal dunia, maka Rasulullah SAW pun menangis. Ketika ditanya, maka Rasulullah SAW mengatakan, atau Rasulullah SAW berkata, innal aina la tadma, sungguhnya mata itu menangis. Wa innal qalba la yahzan, sungguhnya hati itu bersedih. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah. Meskipun dalam kondisi sedih, kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali mendatangkan keridhaan Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan kami sungguh dengan kepergianmu sangat bersedih wahai Ibrahim. Rasulullah SAW menangis. Ada pertanyaan menarik yang ditanyakan kepada Ibn Taimiyah rahimahullahu taala tentang sebagian salaf yang ketika anaknya meninggal tidak menangis, justru tertawa, seperti Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad punya anak yang sangat soleh namanya Ali, dan dia disebut dengan Abu Ali. Ali ini masih muda, sangat soleh, kemudian meninggal dunia. Tentu ini hal yang sangat berat, pukulan paling berat bagi seorang ayah punya anak soleh kemudian meninggal dunia, ya. Kalau anak nakal aja nangis, anak nakal meninggal nangis saja, ya. Nangis, betul kurang ajar, ya. Apalagi anaknya soleh. Harusnya dia menangis, tapi ternyata dia tidak menangis, dia tertawa. Dia tertawa. Ya, mungkin dia ridho, dia benar-benar ridho bahwasanya apa yang Allah berikan dia ridho. Maka ditanya, apakah yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad lebih afdal daripada yang dilakukan oleh Nabi? Karena Nabi menangis ketika anaknya meninggal. Maka Ibnu Taimiyah menjawab yang mana jawabannya? Bahwasanya Nabi SAW bisa menggabungkan ibadah ridho dengan ibadah rahmat. Rahmat kepada anak-anak. Dan rahmat sendiri ibadah, karena Rasulullah bersabda, man yarham yurham, siapa yang merahmati dirahmati. Rasulullah bersabda juga, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, rahmatilah yang di bumi maka yang di langit akan merahmatimu. Sebaliknya yang tidak rahmat, man la yarham la yurham, siapa yang tidak merahmati maka tidak dirahmati. Maka Fudail bin Iyad dia terdominasi dengan ridho keputusan Allah sehingga dia tidak bisa menjalankan ibadah rahmat. Adapun Nabi SAW bisa menggabungkan keduanya. Dia ridho dengan keputusan Allah. Dia tahu Ibrahim si kecil ini diambil oleh Allah, itu yang terbaik. Tetapi dia ada ibadah rahmat kepada si kecil yang meninggal dunia, maka dia pun menangis. Seperti Nabi SAW ketika pergi ke kuburan ibunya, maka Rasulullah SAW mengatakan, ista'dzantu Rabbi li astaghfira li ummi falam ya'dzan li. Aku mohon izin kepada Allah untuk mohon ampunan kepada ibuku, maka Allah tidak mengizinkan aku. Dan aku minta izin untuk menziarahi kuburan ibuku, maka Allah izinkan. Kemudian Nabi pun pergi ke kuburan ibunya dengan sahabat, ketika itu ada sekitar 1000 orang. Kemudian Rasulullah menangis. Rasulullah menangis. Dalam riwayat juga rahmatan laha. Rasulullah kasihan ibadah. Kasihan itu menangis karena kasihan itu juga ibadah. Jadi tidak mengapa seorang menangis karena kasihan, terenyuh. Seperti misalnya kita lihat saudara-saudara kita lagi menderita di Palestina, kita nangis, itu boleh. Sedih itu ibadah sendiri. Selama disertai dengan ridho dengan keputusan Allah. Tidak boleh suudzon kepada Allah, tidak boleh berburuk sangka kepada Allah, ya. Tidak boleh protes dengan keputusan Allah. Tapi tangisan yang memang dituntut seorang untuk menangis karena rahmat, maka ini tidak jadi masalah, bagianlah ibadah. Dari sinilah dikatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi lebih afdal daripada yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad yang tertawa ketika anaknya meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak mengapa seorang menangis karena kasih sayang, karena rahmat dituntut seorang untuk merahmati yang lainnya.